Ya saudara, kita masuk seri khotbah yang luar biasa, yaitu Allah membuat mukjizat. Artinya sekali lagi adalah kerinduan dari Tuhan untuk setiap kita, jemaat, ya pelayan Tuhan, keluarga Allah, sungguh-sungguh bisa mengalami mukjizat Tuhan. Sehingga diingatkan Allah itu pembuat mukjizat. Jadi saat mengalami jalan buntu, jangan putus asa. Ya, Yesus kata, aku jalan, akan ada jalan dari Tuhan. Saat mengalami yang tidak mungkin bisa diatasi oleh kita, oleh siapapun, sampai malaikat gak bisa mengatasi, tetap saja jangan putus asa, jangan lelah gentar, karena Allah pembuat mukjizat yang luar biasa sekali. Hari ini saudara, sesi keempat, temanya mengikuti instruksi Tuhan. Katakan bersama-sama, mengikuti instruksi Tuhan. Sekali lagi, mengikuti instruksi Tuhan. Sekali lagi, mengikuti instruksi Tuhan. Artinya supaya kita sungguh-sungguh bisa mengalami mukjizat, bahkan senantiasa ya mengalami mukjizat Tuhan. Setiap hari ada mukjizat Tuhan. Kita harus hidupnya, saudara, mengikuti instruksi Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, mengikuti keinginan Tuhan, instruksi Tuhan itu diikuti. Saudara, saya percaya kalau saudara sudah sampai level seperti ini, saudara akan berjalan dalam anugerah, berjalan dalam kasih karunia, berjalan dalam mukjizat yang dari kepada Tuhan, yang Tuhan sediakan, saudara. Jadi itu luar biasa. Kita akan belajar antara Abraham dan Lot. Yang satunya mengikuti instruksi Tuhan, hanya hidupnya penuh dengan kemenangan, penuh dengan mukjizat, penuh dengan kasih karunia. Yang satunya tidak mengikuti instruksi Tuhan, tapi pikirannya sendiri, melangkah sendiri. Ya, awalnya kelihatan bagus, hebat, tapi belakangnya, saudara, ya adalah kekurangan atau kelemahan atau kekalahan, hal yang tidak baik. Kejadian 13 ayat 10 sampai 11. Lalu Lot, katakan siapa saudara? Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan, ya banyak airnya. Dia gunakan, saudara, pandangannya, lihat ke sana, lihat ke sini, saudara, cari-cari mana tempat yang kira-kira baik, ya banyak airnya, tanahnya subur, supaya aku di sana bisa makmur, saudara. Inilah Lot, ya saudara, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memunahkan Sodom dan Gomora. Dulu Sodom Gomora itu makmur, subur. Lah Lot itu lihat dari sana, dia pandang itu yang baik. Ayat 11. Sebab itu Lot memilih bagiannya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara, ceritanya dulunya Lot itu ikut Abraham terus. Saudara, ikut Abraham terus. Tapi akhirnya setelah Lot juga sukses, Abraham sukses, Lot juga sudah mulai sukses. Kadang-kadang orang belum sukses, iya, tapi kalau sudah sukses kadang-kadang sudah berubah, mulai merasa bisa juga, mulai benar, bahkan kadang-kadang lebih benar dari Abraham. Sehingga terjadi saudara pertengkaran-pertengkaran, khususnya para gembala mereka terus bertengkar. Saudara, ya kalau Lot tahu yang benar Abraham, pasti dia akan nasihati anak buahnya. Tapi biarkan jadi pertengkar. Abraham berkata, daripada nanti ya persaudaraan keluarga itu ribut pecah, kita baiknya sendiri-sendiri saja, saudara. Lalu seperti itu dikatakan, ya Abraham menyuruh Lot, engkau cari dulu. Abraham ngalah di belakang. Dia gunakan pandangannya, dia gunakan pikirannya, dia gunakan analisanya. Tidak ditulis Lot cari petunjuk Tuhan, tidak ditulis Lot ikuti instruksi dari Tuhan. Dia berjalan dengan pikiran sendiri, dia berjalan dengan kehendaknya sendiri, saudara. Kita tahu akhirnya hidupnya bukan dari yang baik, hidupnya mengalami yang tidak baik, saudara. Sekarang kita lihat apa yang dialami oleh Abraham. Kejadian 13 ya ayat 12 lalu 14 sampai 18. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Tadi dikatakan itu, saudara. Ya,
setelah Lot berpisah daripada Abraham, firman Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, lihatlah di tempat kau berdiri itu, ke timur, barat, utara, dan selatan, untuk menentukan. Bukan ya Abraham cari lihat ya seperti ini Lot, tapi dikatakan Tuhan yang mulai mengarahkan dia. Berfirmanlah Tuhan, ada berfirmanlah Tuhan pada Abraham, pandang kelilingmu dan lihat ke tempat kau berdiri, timur dan barat, utara. Jadi dia bertindak karena instruksi Tuhan. Dia bertindak karena petunjuk daripada Tuhan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan padamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ya, jadi beda sekali. Tadi Lot dengan pikirannya lalu mikir, oh tempat ini bagus, nanti ini. Tapi Abraham enggak, petunjuk Tuhan, engkau lihat ke sini, tempat ini akan aku berikan padamu, bahkan kepada keturunanmu. Saudara, sahabat saya, itu luar biasa. Ayat 16 ya, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu ya, tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun akan dapat dihitung juga. Jadi Tuhan berkata, ya petunjukku ini ya, kalau engkau ikuti, aku akan berkati sampai tidak terhitung banyaknya. Itu surah ayat 18. Sesudah itu Abraham memindahkan ya kemahnya dan menetap dekat pohon puntar banting di Mamre dekat Hebron. Lalu didirinya lah Mizpah di situ bagi Tuhan. Saudara lihat petunjuk Tuhan, dia ikuti, bukan hanya dia ikuti, lalu tempat itu dibuatlah Mizpah Tuhan, Mizpah bagi Tuhan, Mizpah untuk meninggikan Tuhan, Mizpah untuk mendekat pada Tuhan, Mizpah untuk mencari Tuhan, Mizpah untuk dapat petunjuk Tuhan, Mizpah yang luar biasa bagi dirinya. Sekarang Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan pada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Lihat, pergi ke tempat mana? Tempat yang akan ditunjukkan. Melangkah dulu, saudara. Melangkah dulu. Kadang-kadang Tuhan seperti itu, belum tahu, melangkah dulu, saudara. Itu luar biasa. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Luar biasa. Jadi terus ya itu ya Tuhan tuntun dia. Ya Tuhan akan berkati di tempat itu sekalipun belum ngerti sungguh ya kemananya. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu ya semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Ya luar biasa, tepuk tangan yang meriah saudara. Tuhan berkata kalau Abraham itu ya ngikuti petunjuk Tuhan, di sana nanti akan diberkati. Enggak ngerti enggak apa-apa, terus ikut petunjuk Tuhan di sepanjang perjalanan. Seperti kita ikut Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita, dari hari ke hari ikut Tuhan, maka Tuhan yang akan melimpahkan, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan membuat berkat jadi banyak, Tuhan yang akan berkarya luar biasa. Ayat 4 luar biasa saudara. Lalu pergilah Abraham. Lalu apa? Pergilah Abraham. Dia melangkah ya dengan petunjuk dari Tuhan. Saudara, itu luar biasa. Bahkan petunjuk yang tidak langsung dikasih tahu tempatnya, tapi petunjuk yang akan menuntun Abraham hari demi hari. Petunjuk pada Abraham minggu demi minggu. Siapa terus mengandalkan Tuhan, siapa terus melekat pada Tuhan, karena perlu petunjuk berikutnya. Tuhan juga sering melakukan itu, tapi itu tuntunan yang luar biasa. Kejadian 24 ayat 1, adapun Abraham telah tua dan lanjut umur serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Luar biasa saudara. Orang kalau hidup seperti Abraham dengan Lot itu beda. Kelihatannya pertama kalau Lot hebat, Sodom dan Gomora tempat makmur, meriah, di situ wah metropolitan, luar biasa, seolah-olah begitu. Tapi setelah itu makin lama makin hancur. Tapi orang yang hidup dengan kehendak Tuhan, dengan tuntunan Tuhan,
kadang-kadang awalnya itu seperti nggak ada apa-apa, saudara. Bahkan kadang-kadang, saudara, nggak langsung diberitahu jelas supaya kita terus tiap hari mengarah pada Tuhan, cari petunjuk dari Tuhan, saudara. Bahkan kadang-kadang di perjalanan diizinkan mengalami badai, mengalami tantangan, diproses. Tapi sekali lagi, endingnya adalah anugerah, endingnya adalah kasih karunia, endingnya adalah berkat. Sampai dikatakan diberkati Tuhan dalam segala kesehatannya, diberkati keluarganya, diberkati pekerjaan keuangannya, diberkati segenap hidupnya, diberkati. Jadi sejak kita bisa tangkap dulu ada dua. Sejak setiap saudara coba koreksi. Saya itu hidup dengan kehendakku atau kehendak Tuhan. Saya hidup dengan instruksi Tuhan atau pokok aku jalan menurut pikiranku. Banyak manusia itu berjalan dengan pikirannya sendiri, berjalan dengan keinginannya sendiri, berjalan dengan cita-citanya sendiri, berjalan dengan kehendaknya sendiri, saudara. Ya, kalau seorang lakukan seperti itu, maka dia harus berjuang mati-matian dengan pikirannya, dengan tenaganya, saudara. Kalau nggak berhasil, kalau salah, itu bisa fatal. Tapi kalau seorang kita berjalan seperti Abraham dalam tuntunan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam instruksi Tuhan, kita akan dibawa dari kasih karunia pada kasih karunia, dari kemurahan kepada kemurahan. Sejak saudara cek, saudara, itu akan menentukan sungguh-sungguh. Dan kita bisa lihat Tuhan yang luar biasa. Semua kalau saya belajar di Alkitab seperti itu. Ya Elisa yang belum lama, saudara, itu hidupnya dia dalam kehendak Tuhan. Dia sejak dari kecil, dia sudah, kalau saudara perhatikan, jadi pengusaha sukses sejak muda. Dia membaca dengan 12 pasang lembu itu. Kalau orang zaman dulu sudah pemuda yang sukses, saudara. Begitu Elia datang lempar jubah, dia sudah tahu ada panggilan Tuhan, jubah dari Tuhan. Supaya apa? Dia mulai boleh menjadi nabinya Tuhan, boleh nanti meneruskan gantikan Elisa. Dia langsung terima, dia langsung ikuti, dia berjalan dengan keinginan Tuhan, berjalan dengan instruksi Tuhan, dia berjalan dalam kasih karunia Tuhan, dan dia pegang terus, dia pegang terus, dia pegang terus. Itu janji Tuhan, itu keinginan Tuhan. Dia nempel Elia terus sampai detik-detik terakhir Elia mau diangkat, dia terus pegang keinginan Tuhan, pegang janji Tuhan, pegang instruksi rencana dari Tuhan. Rombongan nabi semua jalan dengan pikirannya sendiri, jalan dengan seleranya, kehendaknya sendiri. Mereka nggak ada apa-apa, tapi Elisa mengalami kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Itu luar biasa. Semua sudah lihat Yusuf sama, sekalipun ada proses kehidupan yang dialami, Yusuf berkata saat ketemu dengan saudaranya setelah dia sukses, saudara ketakutan, dia berkata nggak usah takut, bukan kamu yang mutus aku ke Mesir, Tuhan yang membawa aku ke Mesir. Dia tahu itu kehendak Tuhan, itu tuntunan Tuhan, itu persiapan Tuhan, itu pembentukan Tuhan untuk dipersiapkan luar biasa. Semua saudara, Daud juga itu karena dia sudah diurapi, dia tahu nanti jadi raja. Ini kehendak Tuhan, ini instruksi Tuhan. Dia tetap sepanjang hidupnya, kalau saudara baca arahnya, pokok dia akan jadi raja untuk umat Allah. Saudara, apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, selalu arahnya seperti itu, saudara. Lalu bagaimana kita bisa hidup, saudara, dipimpin oleh Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dipimpin oleh Roh, saudara. Yang pertama, sadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menuntun umatnya. Sadar dulu, Tuhan kita adalah Tuhan yang menuntun umatnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menuntun anak-anaknya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menuntun gerejanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menuntun saudara dan saya. Dia Tuhan yang ingin menuntun kita. Sadar dulu, kalau enggak ya kita jalan sendiri, enggak nyadari Tuhan ingin menuntun hidup kita. Seperti orang tua ingin menuntun, yang bimbing, melihara, terus arahkan anak-anaknya
Saudara, kalau kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang menuntun, kita senang, kita bisa serahkan, kita berusaha berjalan dalam tuntunan Tuhan. Iya, Mazmur 103 ayat 7, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya, ditunjukkan jalan-jalannya pada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Dia tuntun waktu keluar dari perbudakan Mesir. Tuhan tuntun dengan tiang awan, tiang api. Nggak tahu tempatnya di mana, jalannya seperti apa, nggak tahu. Tuhan berkata jalan saja, dan Tuhan tuntun langsung pribadi dengan tiang awan, tiang api. Kalau tiang awan, tiang api berjalan, mereka ikut jalan. Kalau ke kanan, mereka ikut kanan. Kiri, mereka ikut. Tuhan adalah Tuhan yang memerintah, tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan adalah Tuhan yang memerintah, beri instruksi, saudara, dan menuntun setiap kita, menuntun saudara yang oleh, dan setiap kita, saudara. Yesaya 48 ayat 17 sampai 19, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Dia itu menuntun, dia itu mengajari apa yang bisa mendatangkan faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Tuhan itu yang menuntun jalan yang harus kita tempuh, jalan yang harus saudara tempuh, jalan yang harus kamu tempuh, jalan yang harus saya tempuh. Tuhan itu menuntunnya, saudara. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus limpah seperti gelombang laut tak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu ya seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan lenyap atau ditiadakan dari hadapanku. Saudara, Tuhan itu terus ditulis. Dia itu ingin menuntun, dia itu membawa kita pada apa? Rencananya yang mulia, bukan pada celaka, justru pada kasih dan anugerah. Kita itu manusia itu banyak yang nggak tahu, hanya sok tahu, saudara. Tapi biar belajar, nyadari Tuhan adalah penuntun. Dia akan nuntun kita. Kita nggak perlu khawatir apa yang akan terjadi. Amin, saudara. Kita bisa belajar sekarang Isa, ya cucunya mengalami tuntunan luar biasa juga. Kejadian 26 ayat 1 dan 2. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Dan itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Isa pergi ke Gerar, ya kepada Abimelek, raja orang Filistin, saudara. Jadi saat itu juga Isa mengalami masalah karena ada kelaparan besar. Ayat 2 itu luar biasa. Tadi kita belajar Allah adalah Allah yang menuntun umatnya. Allah adalah Allah menuntun anak-anaknya. Ini sama. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan padamu. Ada tuntunan, jangan ke Mesir. Dia mau ke Mesir, tak ditulis, jangan ke sana. Tuhan yang menuntunnya. Kejadian 26 sekarang ayat 6. Jadi tinggallah Isa di Gerar. Jadi Tuhan yang berkata tinggal di Gerar, maka dia tinggal di Gerar, saudara. Ayat 12 dan terusnya. Maka menaburlah Isa di tanah itu, dan dalam tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, saya ajak belajar satu yang penting, ya saudara. Saat itu sedang terjadi kelaparan. Zaman sekarang sedang krisis, saudara. Ya, bahkan dunia berkata ini krisisnya berat, saudara. Ya, tapi sekali lagi ada tuntunan dari Tuhan. Dikatakan Tuhan nampakkan diri pada Isa, saudara. Lalu berkata jangan ke Mesir, ya tapi di Gerar saja. Lah, dia itu mau, saudara. Ya, perhitungannya mungkin namanya kering, lapar. Mesir itu dari dulu terkenal sungai Nil. Di mana kering mungkin sungai Nil, tetap ada airnya. Cara hitungan manusia di sana. Tapi enggak, Tuhan berkata di Gerar. Dan dikatakan waktu dia taat, dia menabur di tanah kering loh, saudara ya. Ternyata menuai, saudara, 100 kali lipat ganda. Tepuk tangan yang meriah.
Kenapa bisa gitu? Saudara, kenapa bisa itu? Sajak saudara jualan ke saya. Kenapa bisa itu? Kalau dia ke Sungai Nil, kalau dia ke Mesir, ya mungkin di daerah Sungai Nil dapat air, lalu bercocok tangan nabur jalan, belum tentu panen. Saya ulangi ya saudara, sekalipun perhitungannya benar, ke Mesir ada Sungai Nil, kan bisa terus menurut perhitungan sih ke Mesir, sana masih ada air, ya belum tentu panen. Panen pun belum tentu hasilnya maksimal. Itu di mana-mana sedang, atau di sana bisa rebutan karena di mana-mana kering. Di situ saja itu bisa rebutan. Mungkin nggak beneran bisa dibunuh. Tapi Tuhan bilang nggak perlu ke sana, di sini tabur. Dan waktu tabur dia ngalami tuayan yang luar biasa. Saudara, 100 kali lipat itu aja sepenuhnya. Itu 100 kali lipat. Kenapa? Kenapa saudara? Kok waktu dia nabur itu tanah kering loh saudara. Bisa 100 kali lipat. Kenapa? Kenapa saudara? Jelas loh. Sebab ia diberkati Tuhan. Sebab ia diberkati Tuhan. Sebab Ishak diberkati Tuhan. Sebab ia diberkati Tuhan. Saudara dengar ya. Kalau dia Mesir pakai kepandian, pakai perhitungan, betul nggak? Bisa benar, bisa luput. Benar pun tetap hanya hukum alam. Kalau keadaannya baik, sungguh terawat. Tapi kalau yang namanya diberkati, baik enggak baik, diberkati yang melimpah. Tanahnya boleh kurang baik, diberkati yang melimpah. Kita bersyukur saudara, ya di Gondang Rejo waktu kita beli, tanahnya gersang, tanahnya kering. Saya masih mikir ini kok di sana ya Tuhan ya. Itu waktu kita beli, orang-orang Surga itu daerah nggak produktif, nggak laku, jadi jarang orang mau beli di sana. Yang lain-lain saja itu laris, sana itu nggak laku, tapi malah murah, saudara. Jadi sekali lagi waktu kita taat, Tuhan berubah tanah yang kering menjadi subur, menjadi makmur. Saya senang saudara, yang terakhir ke sana, lalu para insinyur saya ajak ngobrol-ngobrol, kapan ini panen? Dia berkata, kalau ikannya ini, ya ikan apa saudara? Ikan Petrus, Desember panen katanya. Apalagi yang panen ini, katesnya panen. Tidak tahu kates apa saya ganti. Jadi nanti Desember kita akan pesta ikan Petrus dan kates. Ya, dari tempat pembibitan saudara. Benar saja nanti kalau Joko yang urusan atau Titik. Ya, insinyur ngomong Desember bisa panen saudara. Pisangnya saya tanya kapan? Oh mungkin masih Februari, jadi nggak bisa. Tapi untuk Natalan akan ada ya ikan Petrus nanti saudara. Untuk siapa ya baiknya Pak Rudi? Untuk saya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Ikuti Tuhan. Yang tidak baik jadi baik. Kalau kita ikuti diri sendiri belum tentu baik. Biasanya baik pun belum tentu terus baik. Waktu masuk belum tentu baik lagi. Tapi kalau Tuhan, bedanya gini. Ada hukum alam, saudara. Dengar ya. Ada hukum alam, ada matematika. Perhitungan bagus, itu nggak salah loh saudara. Itu nggak salah. Kalau benar bagus ya perhitungan dihitungkan bisa bagus. Tapi yang namanya dunia kan bisa berubah. Alam itu bisa berubah, betul nggak? Jadi belum tentu, sekalipun perhitungannya bagus. Tapi kalau yang namanya diberkati Tuhan, baik nggak baik ya makmur. Ya tanahnya kering atau tidak jadi subur, panennya ya besar. Sangat beda sekali. Saya belajar di tempatnya Pendeta Yongjo. Salah satu yang saya ingat terus sampai sekarang, karena saya belajarnya sejak awal gereja. Jemaatnya disuruh cari rema Tuhan. Untuk usaha buka apa, untuk itu cari. Dia berkata, sekali kau dapat petunjuk Tuhan, kau percayai, kau lakukan, kau akan punya hasil lebih daripada 10 tahun kalau gunakan pikiran sendiri. Jadi dididik berjalan dalam tuntunan dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangannya yang meriah saudara. Ya saya percaya itu satu yang luar biasa. Mendatangkan kasih karunia, mendatangkan anugerah yang besar saudara. Ya jadi Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan membimbing kita dengan segala kasih karunia-Nya. Sadari saudara, iya, kalau kita bisa dituntun itu hebat, itu luar biasa.
Saudara, saya juga ingin cerita sedikit. Saudara lihat apa yang ada gereja kita selalu berjalan dalam tuntunan Tuhan. Maka dari kasih karunia kepada kasih karunia, maka dari kemuliaan kepada kemuliaan, maka daripada anugerah kepada anugerah. Bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada tantangan. Masalah besar, tantangannya besar. Karena iblis pasti gak suka, saudara. Tapi tantangannya boleh besar, Tuhan tidak ditinggalkan kita. Tuhan sertai, luar biasa. Kalau terus menyadari dan berjalan tuntunan Tuhan. Lalu yang berikutnya, saudara, adalah inginkan yang Tuhan inginkan. Saudara, Tuhan bisa nuntun, tapi kalau saudara ingin dapat sesuatu lagi, inginkan yang Tuhan inginkan. Kita jangan biasain manusia, kita ingin Tuhan nuruti saya ya. Tuhan aku lagi berkati ya Tuhan ya. Tuhan aku lagi lindungi ya Tuhan ya. Tuhan aku melayani buat sukses ya pelayanku ya Tuhan. Jangan. Kalau kita ingin mengalami kasih karunia yang nyata, karya Tuhan nyata, hadirat Tuhan nyata, pengurapan Tuhan nyata, mujizat Tuhan nyata, kebesaran Tuhan nyata, Tuhan itu nyata, oh anugerahnya nyata, kemuliaan nyata. Dengar, belajar, ngerti isi hatinya. Ya, ambillah apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Betul? Yesus berkata, yang dikatakan Bapa, itu yang aku lakukan. Yesus waktu jadi manusia, itu contoh, teladan. Saudara, dia hanya yang dikatakan Bapa, itu yang aku lakukan. Bukan yang dipikirkan sendiri, tapi yang dikatakan Bapa. Kejadian 25 ayat 29 sampai 24. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikan kiranya ya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dulu padaku hak kesulunganmu. Ya, saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu padaku. Maka bersumpahlah ia pada Yakub, dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdirilah dan pergi. Demikian Esau memandang rendah, ya memandang ringan hak kesulungan. Di dalam Tuhan ada berkat yang lebih untuk anak sulung, saudara. Zaman dulu anak sulung itu dapat double, saudara. Itu janji Tuhan akan dapat anugerah yang double. Tapi dikatakan, saudara, Esau gak peduli soal berkat-berkat Tuhan, gak peduli hak kesulungan. Janji Tuhan itu Enggak penting bagi dia. Dia ngomong, aku enggak lama ya mati kok, ngapain lagi berkat-berkat ini. Yang penting sekarang aku sedang lapar. Yang penting sekarang aku sedang haus. Yang penting sekarang aku sedang kepingin. Yang penting sekarang sudah, pokok hak sulung ambilin saja, jual enggak apa-apa, berikan kau. Tapi kau berikan aku ya roti, bubur kacang merah, berikan. Yang penting sekarang, enggak mikir nanti apa itu rencana Tuhan, enggak butuh. Saudara dengar, Esau bukan hidup untuk keinginan Tuhan, tidak hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Yakub beda. Yakub itu ingin hidup mengalami kehendak Tuhan, mengalami rencana Tuhan, menganggap yang dari Tuhan itu lebih penting daripada yang lahiriah, lebih penting hak sulung daripada bubur kacang merah. Betul gak? Hatinya lebih kepada Tuhan daripada untuk hak lahiriah, karena keinginan Tuhan lebih penting. Dan saudara lihat akhirnya Esau gak ada apa-apa. Harusnya dia yang dapat, harusnya karena dia anak sulung. Tapi karena memandang rendah, dia kehilangan hak sulung, dia kehilangan janji Tuhan, dia kehilangan kasih karunia, dia kehilangan anugerah yang sudah disediakan oleh Tuhan. Yakub anak kedua, bukan anak sulung, tapi dia mandang penting yang dari Tuhan itu lebih penting daripada semua yang secara lahiriah. Dia tetap berjuang dapatkan itu. Ya, dia akhirnya dapatkan. Hari ini juga saya coba koreksi. Selama ini lebih mikirin apa yang
diingini Tuhan, apa yang kita ingini, hal yang rohani atau hal yang lahiriah. Saudara, firman Tuhan berkata, Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, itu nomor satu, saudara. Maka semua itu akan ditambahkan padamu. Saudara cari dulu kerajaan Allah, kebenarannya. Saudara cari dulu perkenanan Tuhan. Saudara cari dulu kehendak Allah. Saudara dapatkan kehendak Allah. Saudara lakukan kehendak Allah. Yang lain ditambahkan. Untuk mana, saudara? Lihat ya. Kadang-kadang orang itu nggak sadar. Bukan cari kehendak Allah. Kalau kita cari kehendak Allah, yang diingin Allah, kita dapatkan, ditambah. Yang lain ditambahkan berkat. Tapi banyak orang ngejarnya yang lain ini. Ini dikejar. Kalau ngejar yang lain bukan kehendak Allah, setengah mati. Belum tentu dapat pun hanya kecil. Malah kehilangan kehendak Allah. Malah kehilangan yang daripada Tuhan. Jadi setiap kita tahu lakukan yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau sudah berani lakukan yang diinginkan Tuhan, sudah lihat kasih karunia, sudah lihat anugerah. Daud itu contoh orang yang seperti itu, luar biasa. Dia selalu ingin melakukan yang Tuhan inginkan. Bahkan dia ingin melakukan yang Tuhan sukai, sehingga menyukakan hatinya Tuhan. Sehingga Tuhan suka dengan Daud, paling disukai dan dicintai oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, penuh Roh Kudus. Hidup dalam roh. Hidup dalam Roh Kudus. Saudara, kalau pelajar di Alkitab, semua syarat kalau mau diaken, kalau mau penatua harus penuh Roh Kudus. Sehingga bisa berjalan dalam roh. Saya ulangi. Sehingga perlu bisa berjalan dalam roh. Bukan berjalan dalam daging. Bukan berjalan secara lahiriah saja, natural saja, terbatas. Ya, ingin ngalami mujizat, ini bulan mujizat, harus bisa berjalan dalam roh, penuh Roh Kudus. Saudara, saya percaya itu penting sekali. Wahyu 1:10, pada hari Tuhan aku dikuasai roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Waktu dia dikuasai oleh roh, ini Yohanes berkata ya di Pulau Patmos, waktu dikuasai oleh roh, maka dia mendengar suara Tuhan yang mulai berbicara, saudara, yang mulai melakukan sesuatu. Saat kita ada dalam roh, saya sering katakan, kalau perjamuan kudus biasanya, saudara, kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Saat kita ada dalam hadirat Tuhan, ada karya Tuhan yang nyata, ada perkataan roh, ada karya Roh Kudus. Saat kita ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan menyatakan hadiratnya. Tuhan itu mau berkarya, Tuhan itu mau berbicara, Tuhan itu mau menjamah, Tuhan itu mau memperbaiki, Tuhan itu mau memberi kekuatan, Tuhan itu akan memberikan rema, Tuhan itu akan memberikan kasih karunia. Yohanes 16:13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau Roh Kudus datang dalam hidup saudara, maka Roh Kudus itu yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran kita. Berjalan dalam kehendak Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan. Saat Roh Kudus, saudara, datang atas hidup kita, atas hidup saudara, atas hidup saudara, atas hidup saudara, atas hidup saya, atas hidup kita. Penting sekali ada dalam hadirat Tuhan. Saudara masih ingat Elisa diminta untuk menyampaikan pesan Tuhan oleh raja. Dia berkata, panggilkan pemain kecapi. Lalu dipanggil pemain kecapi. Waktu pemain kecapi ya lakukannya dengan kecapinya nyembah Tuhan. Ada hadirat. Dalam hadirat ada perkataan Tuhan. Dalam hadirat ada karya Tuhan. Dalam hadirat ada kuasa Tuhan. Dalam hadirat ada tuntunan Tuhan. Dalam hadirat ada instruksi Tuhan. Belajarlah selalu hidup dalam roh. Saya ulang, belajarlah selalu hidup dalam roh. Sekali saudara akan mengalami kasih karunia. Tadi saya ingat Paulus. Dia tidak termasuk 12 murid, tapi pelayanannya paling berhasil. Kenapa?
Paulus itu tahu persis bagaimana hidup dalam roh. Saudara, dia banyak tentang hidup dalam roh, jangan dengan daging. Dia berjalankan hidupnya, dia jalankan pelayanannya dalam instruksi Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus. Kisah Rasul 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galilea karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Pikirannya Paulus mau ke Asia, tapi dikatakan di sini Roh Kudus mencegah. Ya, jangan memberi instruksi, jangan. Dia nurut, saudara. Ya, dia tidak ke situ. Dan malamnya kalau ada ayatnya boleh dikeluarkan, dia diberi penglihatan oleh Tuhan, petunjuk ya Tuhan. Ada orang Makedonia, melambai-lambaikan dia, saudara. Seolah-olah Paulus ke sini, kemari, ke sini, kemari, saudara. Tuhan akan menuntun, dicegah yang salah, lalu diberi petunjuk jalan yang benar. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus satu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru padanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Jadi dia tahu, ya orang-orang di sana yang lapar dan haus akan Tuhan, yang perlu didatangi dulu, ini sudah siap untuk dituai. Lalu Paulus ke sana dan terjadilah tuaian besar, terjadilah kebangunan rohani, terjadilah karya Tuhan yang luar biasa. Berhasil, sukses, selamatkan banyak jiwa. Hidup kita sama, untuk kesehatan, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan, untuk studi, untuk pelayanan pergi gereja, dalam roh, dalam tuntunan Roh Kudus. Maka saya terus ingatkan, setiap kita harus membangun hubungan pribadi kita, makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin melekat pada Tuhan. Roh Kudus pertama harus menyadari itu dia, Tuhan adalah Tuhan yang menuntun, jangan sampai lupa. Lalu yang kedua, keinginan Tuhan, jangan keinginan kita, saudara. Yang ketiga adalah terus penuh Roh Kudus, penuh karya Roh Kudus, penuh instruksi Roh Kudus, penuh tuntunan Roh Kudus, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Saya percaya saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, anugerah Tuhan dinyatakan. Saya nggak punya waktu banyak, tapi cerita semua sudah lihat ya, kesaksian-kesaksian. Ada satu ibu ya datang sungguh-sungguh ini saat pandemi pada Tuhan ya, karena ekonominya. Malah Tuhan berkata, suamimu suruh keluar dari kerjaan. Nggak masuk akal, saudara. Ini keadaan berat, suaminya masih kerja kok disuruh keluar. Lalu dia berkata, kenapa Tuhan? Tuhan berkata, lingkungannya suamimu itu orang-orang nggak baik. Nanti suamimu rusak di sana. Akhirnya dia taat suaminya. Dia ngomong suaminya ya nggak bisa suruh ngapain, nggak ada apa-apa kok keluar. Ya, tapi akhirnya Tuhan sama suaminya keluar. Dan setelah itu luar biasa. Malah Tuhan tuntun mereka. Malah akhirnya Tuhan ya ajari mereka lakukan sesuatu, buka sesuatu, diberkati, 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 diberkati. Betul, betul saudara. Kalau saudara bisa berjalan dalam Tuhan itu hebat. Saya baca juga yang dari Surabaya, rumahnya Batam. Dia itu disuruh pindah ke Surabaya untuk melayani di KA Surabaya. Kan gak masuk akal atau saudara. Tinggalnya di Batam kok. Dia dapat instruksi Tuhan, pindah ke Surabaya, melayani di Surabaya, di KA Surabaya, saudara. Tapi hebat, saudara. Dia taat dan dia melayani. Terus sekarang makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh dan bertumbuh. Betul saudara. Minggu yang lalu kita belajar berjalan dengan rema, ya, belajar peka terhadap Roh Kudus. Jangan ngawur juga ya saudara. Bukan itu ambisinya, itu mau harus jadi pasanganku, padahal sudah punya pasangan sendiri. Tidak boleh. Yang benar. Kalau saudara bisa yang benar, dapat tuntunan Tuhan, rema dari Tuhan, saudara ikuti instruksi Tuhan, pasti mujizat itu pasti. Itu sudah dasar, pasti. Saya cerita gereja kita, saudara, sebagai penutup. Ya saudara ingat semua lah saudara. Sejak awal saya jadi pendeta itu bukan kehendak saya.
Saya saat itu perusahaan saya sedang maju-majunya. Kalau kehendak saya, ya majukan perusahaan, itu pikiran saya. Tapi Tuhan berkata, enggak, aku ingin kau jadi gembala sidang. Engkau sudah diselamatkan, aku ingin pakai hidupmu untuk menyelamatkan lain. Tergantung saya. Kalau saya itu, saat itu, saya tidak berjalan dalam instruksi Tuhan, enggak ada pendeta baca, enggak ada, saudara, betul enggak? Enggak ada semuanya. Saat saya ikuti instruksi Tuhan, Tuhan berkarya. Bagi saya bersyukur. Sekarang saya ada sebagaimana sekarang ada, akan jauh lebih baik daripada terus saya ngeyel itu waktu. Ikuti instruksi Tuhan. Lalu beli gedung Biskop Setar, saudara masih ingat? Mau beli? Gak ada kok, saudara, uangnya. Tapi Tuhan berkata, Tuhan adalah Tuhan yang mengadakan, yang tidak ada jadi ada. Waktu kita melangkah, Tuhan berkati, kuasa terjadi, gedung Biskop diubah jadi gedung gereja. Saya ingat satu lagi, saudara, yang salah. Jadi waktu saya dipanggil setelah rumah saya itu, sebetulnya saudara, Tuhan pernah panggil saya untuk ke Solo Baru, buka di Solo Baru. Saya sudah ke sana, saudara. Saya sudah lihat tempatnya, tapi saya nggak berani melangkah. Setelah kira-kira 3 bulan, saya ketemu teman saya, dia berkata, Pak Baja, Tuhan itu nyuruh aku buka di sana, Solo Baru. Saya langsung ngomong, itu dari Tuhan. Taati. Aku dulu nggak taat, Tuhan kasihkan kamu. Betul, saudara. Tuhan itu pekerjaan Tuhan nggak bisa maju. Jangan sampai, aku nggak mau gini, tak tinggal. Oh, keliru. Yang meninggal malah setengah mati. Pekerjaan tetap akan eksis. Kita beri kesempatan, nggak mau Tuhan pakai orang lain. Saya ngalami, saudara. Hanya hilang. Tapi saya minta ampun, Tuhan ampuni. Beri aku kesempatan lagi. Baru Tuhan terus beri kesempatan. Konferensi gereja saat internasional, Tuhan perintahkan buat juga di Solo. Saya ngomong nggak bisa bahasa Inggris kok, Tuhan. Gimana konferensi gereja saya ya internasional? Tuhan berkata, Cesar Castellanos khotbahnya bahasa Spanyol, dia juga nggak bahasa Inggris. Bisa, kamu juga sama. Yang bisa bukan Cesar, yang bisa Tuhan, yang tolong dia. Saya Solo bisa, enggak bisa. Tuhan bisa, tolong kamu. Tuhan bisa, pakai. Buat konferensi gereja internasional. Dan waktu kita buka, kaget, orang-orang dari berbagai negara datang. Sudah banyak yang sudah ngalami semua. Betul. Bahkan saya masih ingat itu waktu, wah, yang datang banyak sekali. Panitia bingung loh, Pak diterima lagi apa enggak, Pak diterima lagi apa enggak? Ini uangnya loh, Pak, nanti sebutannya gimana loh, Pak? Ini macam-macam loh. Saya lalu doa, Pak Harun masih ingat itu waktu, karena ketua panitia. Waktu saya doa, Tuhan hanya memberi 5 roti 2 ikan, titik. Saya sudah tahu instruksi Tuhan, beri mereka makan, layani mereka, terima mereka, jangan tolak. Wah, uangnya mau repot, biarin, kita mau repot, tapi pekerjaan Tuhan jadi. Tapi banyak orang diberkati, tapi banyak orang diselamatkan. Bukan kita melayani, yang penting bagaimana jadi berkat. Lalu saya terima kasih panitia semua sepakat. Dan itu waktu luar biasa. Dari Taiwan masih ingat berapa orang itu kira-kira ya? Charter 1 pesawat loh, saudara. 1 pesawat sampai di charter loh, saudara. 1 pesawat rombongan mereka. Dari Jakarta itu berapa gerbong kereta api. Itu semua peserta konferensi. Kenapa? Ikuti instruksi. Gedung ini kita punya 4M. Habisnya 70M lebih. Kenapa jadi? Ikuti instruksi Tuhan. Kalau tidak dapat instruksi, jangan ngawur ya. Jangan dibuat-buat, jangan melangkah. Nggak akan ada. Tapi kalau sungguh sudah disuruh Tuhan melangkah, lakukan. Saudara akan lihat kemuliaan. 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 Ingat, setelah ini selesai, dananya yang 20M yang kekurangan itu juga sudah selesai. Saya sudah berkata kepada saudara, saya sudah tahu dulu di rumah saya kecil. Lalu Tuhan bawa di depan ada mayem lebih besar, 200 lebih. Lalu bawa lagi gedung Biskop Setar 1250. Ya besarkan sampai 1600 tidak cukup. Lalu Tuhan bawa lagi seperti ini. Ya sekarang ini 4000, saudara. Nah setelah ini pasti lebih besar. Saya doa dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata,
Itu waktu ya Plusungan, kalau sekarang kita nyebutnya Gondang Rejo, karena itu 2 kelurahan. Sudah sana. Tadi saya berkata waktu di sana, tanahnya kok gersang Tuhan. Saya bilang ini tanahnya kok kurang bagus, lalu juga turun naik lagi. Tapi karena Tuhan yang nyuruh ya sudah, tak saja. Kalau ada uang ya beli di sana. Betul saudara, masih ingat ya? Ada uang yang beli di sana, saudara. Tak saja. Terus itu. Bahkan saya lakukan beberapa tahun sampai kadang orang itu perasa gak buruk. Itu uangnya buat apa itu? Di gereja, ini persembahan, ada perpuluhan. Ayo Pak baca itu, uangnya di mana itu? Buat apa? Sampai kadang orang salah persepsi. Kenapa? Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak boleh ngomong. Kalau sejak dulu saya ngomong, harganya sudah rusak dulu. Harganya uangnya makin sulit. Nggak laku di sana ya, jual beli terus. Ada uang beli, ada uang beli. Saya diam nggak ngomong, itu bukan merahasiakan, itu bukan itu. Tapi memang ada yang bisa ceritakan. Sekarang ada yang harus kelak. Ternyata setelah itu waktu ditawari daerah manapun, aku noleh saja enggak. Tuhan berkata di sana yang di sana. Tuhan berkata Plusungan. Ditawari manapun noleh saja tidak. Dan setelah 20 hektar Tuhan berkata, mulai bangun pusat kegerakan Roh Kudus global. Bangun pusat kegerakan Roh Kudus global. Saudara senang enggak? Bangun pusat Roh Kudus global. Senang enggak saudara? Saudara senang. Tapi untuk saya itu tidak mudah saudara. Kalau saya enggak belajar berjalan dengan Tuhan sejak kecil, nggak akan berani, karena nilainya itu sudah T saudara. Kan belum pegang uangnya, betul nggak? Apa sudah pegang uangnya Esther? Sudah dikasih. Untuk melangkah itu nggak mudah. Tapi sekali lagi belajarlah dari yang kecil. Nanti imanmu tambah. Orang ya bocah kok berani ya, karena latihannya dari kecil makin besar. Kalau kita berjalan instruksi Tuhan, nanti lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sekarang saya sudah melihat kemuliaan Tuhan kok. Banyak sekali orang terbeban kok. Yang biayai tempat doa, biayai ya pondok Daud, biayai panti usaha, panti asuhan, biayai tempat pencurahan Roh Kudus, biayai untuk sekolah. Sudah banyak sekali orang bawa ya, perhiasan, ada juga yang beri tanah-tanah, janji iman dan macam-macam. Sekarang langsung membangun pun Tuhan sudah mulai sediakan. Tuhan, kalau kita berjalan dalam instruksi Tuhan, kita akan lihat kemuliaan Tuhan, kita akan lihat kasih karunia Tuhan, kita akan. Saya, saudara, satu lagi, Jakarta kan juga seperti itu, tapi nggak usah saya ceritakan, sudah sering ya. Itu pandemi kok malah bangun seperti itu. Tapi karena instruksi Tuhan, sehingga yang lihat kemuliaan Tuhan ya di Jakarta juga, Pak Jakarta. Saya dapatkan rema begini saudara. Ini adalah tahun-tahun yang penting sekali. Saudara dengar ya di berita, semua ngomong ini resesi besar. Tahun 2023 resesi besar, betul nggak? Semua saudara. Tapi saudara baca terus, orang dunia itu heran, Indonesia itu lain. Tadi hari ini saya baca, Indonesia bersinar. Selama yang lain itu gelap, Indonesia sedang bersinar. Kenapa? Itu penggenapan Yesaya 60. Dunia dalam gelap, bangsa dalam kelam. Betul nggak? Itu penggenapan. Firman itu lebih benar daripada siapapun. Sedang digenapi. Jadi sungguh supaya kita itu terima terang Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan terpancar, dan sungguh-sungguh kita berani bangkit. Bangun pusat kegerakan itu termasuk bangkit. Mulai siapkan penuai, saudara. Ayo kita kerjasama, bangun bersama-sama, selesaikan amanat agung yang besar. Tapi ada satu yang Tuhan taruh sejak kemarin. Saudara dengar ya, ini pada umumnya orang itu berat, pada umumnya. Tapi ada orang-orang tertentu yang dapat kasih karunia. Saudara dengar dulu, secara umum ini berat. Tapi ada orang-orang tertentu dapat kasih karunia. Sejak awal tahun saya berkata, tahun 2023 Tuhan akan melakukan luar biasa lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini mulai digenapi. Betul nggak saudara? Dengan Jogja, Jakarta, Solo kita lihat
gereja lokal, gereja yang lain, saya mulai melihat seperti itu, saudara. Ya, tapi sekali lagi kita nggak bisa tutup mata. Secara umum, apalagi di luar Tuhan, itu memang dunia dalam gelap, bangsa kelam. Jadi kalau dengar berita resesi, ya memang Tuhan sudah berkata kok, betul nggak? Nggak usah kaget, juga nggak usah takut. Tapi imani, tangkap instruksi Tuhan. Ya, katakan terang Tuhan datang padaku. Kemuliaan Tuhan terpancar atas hidupku. Aku mau bangkit jadi terang. Benar, berjalanlah dalam instruksi Tuhan. Nanti kau akan lihat Yesaya 60 itu luar biasa. Yang kecil justru menjadi besar. Yang lemah justru menjadi sangat kuat. Itu saatnya. Ya, saya juga minta di semua departemen mulai doakan jemaat pelayan Tuhan supaya diterangi oleh Tuhan, supaya bisa lihat celah-celah terobosan, supaya dapat hikmat dari Tuhan. Justru saat seperti ini kemuliaan Tuhan malah luar biasa. Justru saat ini jemaat yang bisa dapat kasih karunia lihat itu malah mengalami sudah, diangkat luar biasa oleh Tuhan. Kita sudah lihat banyak contoh. Ya, doakan semua jemaat ngalami, doakan semua pelayan Tuhan ngalami. Di doa-doa kelompok saya, di doa-doa departemen doa, di doa-doa miracle, di mana-mana doakan supaya setiap jemaat ngalami. Kita keluarga dan semuanya, saudara. Karena ini kesempatan yang langka. Ini saatnya Tuhan angkat umatnya untuk jadi terang. Ini saatnya Tuhan berkati umatnya untuk jadi berkat. Ini saatnya doakan semuanya. Amin, saudara. Ya, kita akan lakukan, kita akan pujikan. Satu pujian, semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Minta Roh Kudus berkarya nyata dalam kehidupan kita. Kita akan lihat karya Tuhan yang hebat dan dahsyat. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku. Mujizat terjadi sekarang. Angkat tangan saudara dan datang pada Tuhan. Berkata pada Tuhan, berkaryalah Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kami. Kami tahu hanya Engkau saja yang tinggal di dalam hati kami, yang tinggal dalam hidup kami, untuk menjadi penuntun bagi setiap kami, untuk menjadi penolong bagi setiap kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena punya penolong, karena punya penuntun yang maha kuasa. Engkau Allah pencipta langit dan bumi, Engkau maha segala-galanya, mau tinggal di dalam hati kami, manusia yang fana, yang penuh dengan kekurangan. Tuhan, Roh Kudus, tuntunlah hidup kami, tuntunlah seluruh perjalanan kami, tuntunlah keluarga kami, tuntunlah gereja-Mu ini Tuhan. Berdoa, semua berdoa pada Tuhan, saudara. Kalau ada yang belum mengikuti Tuhan Yesus, saat ini saudara berkata, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Tuhan yang rela dilahirkan sebagai manusia untuk menyelamatkan kami. Bahkan rela berikan dirimu di atas kayu salib untuk terima hukuman, terima semua kutuk, gantikan kami
sehingga kami bisa diluputkan dari hukuman, dari semua kutuk. Sehingga kami boleh dapat jalan untuk pengampunan, kami dapat jalan untuk keselamatan. Bahkan kami boleh Tuhan jadi anak-Mu, kami boleh Tuhan dari rumah Engkau tinggal dalam hati kami. Dan sungguh-sungguh menuntun kami. Aku mengikuti Engkau Tuhan, aku mau mengikuti Engkau Tuhan. Aku akan taat pada instruksi-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa berkarya dalam hidup kami Tuhan. Engkau jamah setiap anak-anak-Mu. Kami tahu ini waktu kairos yang penting sekali Tuhan. Dunia dalam gelap, bangsa dalam gelap, semua sedang berteriak, semua lihat kegelapan. Tapi bersyukur Engkau terangi bangsa kami, Engkau terangi gereja kami, Engkau terangi setiap jemaat, Engkau terangi setiap anak-anak Tuhan. Tuhan terangi saat ini. Bahkan biarlah firman-Mu menerangi pikiran kami, menerangi hati kami, menerangi mata roh kami, supaya bisa melihat karya-Mu pada saat ini, supaya bisa melihat tuntunan-Mu pada saat ini, supaya bisa bergerak di dalam-Mu pada saat ini. Bukakan mata roh kami, supaya kami bisa melihat. Berikan hati yang taat dan percaya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang urapi, Engkau yang pakai, Engkau yang bawa kami Tuhan berjalan dalam tuntunan yang nyata, masuk dari kemuliaan pada kemuliaan, dari kasih karunia pada kasih karunia. Ampuni yang jatuh dalam dosa Tuhan. Roh Kudus, tolonglah supaya terus memberi kekuatan. Tolak dosa, hindari dosa, kalahkan pencobaan-pencobaan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebaikan, menggunakan mulut kami untuk memberkati orang, untuk membangun orang. Beritakan kabar sukacita, pakai seluruh kehidupan kami. Dan kami tahu sesuatu yang luar biasa. Kami menjadi pengikut Kristus. Kami mengikuti instruksi Tuhan. Kami doakan yang sakit, kami doakan yang sedang banyak pergumulan, yang tidak punya jalan keluar, yang kekurangan diberkati supaya jadi berkat, yang sakit disembuhkan supaya dengan kesehatan melakukan tugas-Mu Tuhan. Oh, Kau buka jalan, apapun yang didoakan, Engkau yang mendengar, Engkau menjawab lebih daripada yang bisa kami minta. Dan sungguh-sungguh Tuhan berkarya nyata. Setiap orang, setiap yang ngikuti ini sungguh-sungguh diberkati. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pujikan. Haleluya, kami percaya Tuhan. Kami terima mujizat besar bagi hidup kami, keluarga kami, gereja kami. Dalam nama Yesus terjadi seperti yang kami imani. Tuhan, berikan sorak-sorai. Mari nyatakan dengan iman. Anugerah-Mu beriku kemenangan, kekuatan-Mu menuntun hidupku. Kau bawaku melihat karya-Mu saat ku berseru kepada nama-Mu. Kau membuka jalan, Kau meneguhkanku dengan firman-Mu bagi Tuhan.
Terima kasih Tuhan, segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami akan pulang, kami akan mengikuti instruksimu Tuhan. Berjalan dalam instruksimu Tuhan. Mencapai rencanamu yang luar biasa. Engkau yang terus lindungi jemaatmu, Engkau yang terus tuntun, Engkau yang terus berikan kasih karunia dan anugerahmu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Angkat tangan saudara, diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan hidup mengikuti instruksi Tuhan. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, kata bersama amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhanku, Tuhanku. Selamat pulang, Tuhan memberkati.